Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan. Nama saya Dusni Mubarak, NPM 39. Nama saya Wahyu Firmansyah Putra, NPM 055. Saya Muhammad Ilham Prasetyo, NPM 19. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dikit aja apa itu kepemimpinan. Ibarat sebuah kapal, pemimpin itu adalah nakodanya. Jadi tiap kapal itu pasti akan dikemudikan nakodanya dan akan mencapai tujuan masing-masing. Baik tujuannya berbeda-beda, mungkin nakodanya mungkin mempunyai sifat yang sama atau gaya kepemimpinan yang sama. Seperti yang disebutkan oleh Faisal Rifai tahun 2004, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seseorang pemimpin. Jadi pada dasarnya kepemimpinan itu mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin. Tidak hanya dari seorang pemimpin sih. Jadi mungkin kita juga bisa jadi seorang ayah, kita bisa menjadi nahkodah atau menjadi pemimpin bagi keluarga kita sendiri. Next. Macam-macam gaya kepemimpinan di sini kami menjelaskan ada 3, yaitu demokrasi, otoriter, dan bebas tindak atau laissez-faire. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Yang seperti kita tahu, gaya kepemimpinan demokratis yaitu wewenang pimpinan tidak mutlak, sama halnya seperti presiden, jadi dipilih secara pemilu dan tidak mutlak seperti dahulu, yaitu dipilih oleh MPR. Yang kedua, pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Jadi analoginya sama sih seperti presiden. Presiden tidak serta-merta menjabat jadi legislatif dan yudikatif ataupun eksekutif. Jadi pekerjaannya dilimpahkan oleh DPR, DPRD, MPR, dan lain-lain. Yang ketiga, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan, sama seperti halnya rapat UU, rapat Perpu, dan rapat dan lain-lain. Yang keempat, komunikasi berlangsung dua arah. Nggak usah jauh-jauh ya, untuk komunikasi dua arah ini kita bisa temukan di lingkungan mahasiswa, seperti antara mahasiswa dan ketua mahasiswa itu bisa saling melengkapi, bahwa dalam kepemimpinannya itu apakah ada yang kurang atau tidak, dan mahasiswa bisa melengkapi hal tersebut. Yang kelima, pengawasan dilakukan secara wajar. Yang keenam, bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Sama yang saya sebutkan tadi, pimpinan tidak secara mutlak harus benar atau tidak. Pimpinan dalam hal demokratis di sini yaitu menerima pendapat dari manapun, dari sisi pihak manapun, dan berlaku secara netral. Yang ke-7, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Yang ke-8, pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Yang ke-9, terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai. Ini memang pasti ya, karena kalau dalam suatu demokrasi tidak ada saling percaya dan saling menghargai, ya bisa dikatakan bahwa demokrasinya gagal sih. Karena demokrasi tersebut tidak sesuai kaidahnya, yaitu istilahnya secara musyawarat mufakat gitu.
Yang ke-10 yang terakhir, tanggung jawab dipikul bersama bawahan. Jadi dalam suatu tujuan itu tidak hanya pimpinan saja yang mengkodai seluruh kapal. Jadi seluruh anggota kapal pun harus ikut serta bila ingin mencapai tujuan yang ingin dituju. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Putra. Ya, selanjutnya masih ada 4 lagi itu ya. Orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. Ya, jadi orang-orang yang dipimpin bukan sebagai objek ya, tapi sebagai subjeknya. Lalu usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada agar bisa berpartisipasi ya. Jadi nggak ada yang pasif, semuanya ikut partisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lalu mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah. Jadi untuk mengambil keputusan perlu dilakukan diskusi terlebih dahulu ya, agar tidak mengambil keputusan sepihak dan merugikan yang lain. Oke, lalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Ya di zaman sekarang memang sudah tidak ada yang namanya kerja sendiri ya. Sekarang harus teamwork ya. Karena kerja sendiri itu makan waktu lama dan makan uang yang cukup banyak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mari kita mulai rapat agenda hari ini. Rapat kita kali ini akan membahas mengenai pendapatan perusahaan yang menurun. Apakah ada yang bisa menjelaskan mengapa pendapatannya menurun? Hal ini disebabkan adanya penurunan penjualan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Mengapa penjualan kita bisa menurun? Begini Bu, performa penjualan kita turun karena di bagian produksi ada keterlambatan simpalan sekitar 15 menit yang menyebabkan produktivitas menurun. Baik, apakah ada saran dari manajer yang lain? Begini Bu, bagaimana jika karyawan itu diberlakukan untuk datang 15 menit sebelum jam kerjanya dan karyawan diberi reward untuk memotivasi agar lebih giat bekerja? Baik, saran yang bagus. Menurut manajer SDM, reward yang pantas diberikan itu seperti apa? Menurut saya, reward yang pantas adalah penghargaan berupa tiket liburan selama 1 bulan. Lalu, bagi yang terlambat akan dikenakan denda sebesar Rp30.000. Cukup menarik. Apakah semuanya setuju? Setuju! Baik, jika setuju semuanya, saya akan menerapkan kebijakan ini 2 hari lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya kepemimpinan otoriter. Pada kepemimpinan otoriter ini, wewenang mutlak terpusat pada pimpinan ya. Jadi pimpinan yang mengatur semuanya. Pimpinan yang menyuruh-nyuruh ya. Dan pegawai itu nggak ikut ambil suara ya. Oke, lalu kedua, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan. Ya, keputusan dan kebijakan itu juga dibuat oleh pimpinan. Jadi tidak ada diskusi atau musyawarah ya. Semuanya dilakukan oleh pimpinan. Ketiga, komunikasi berlangsung satu arah. Jadi komunikasi langsung dari pimpinan ya. Oke, lalu pengawasan dilakukan secara ketat. Kelima, prakarsa dari atas dan tanpa kesempatan bawahan untuk memberikan saran. Ya, maksudnya memberi putusan itu langsung harus dilaksanakan ya. Tidak bisa ditolerir atau bawahan tidak bisa memberikan saran. Lalu lebih banyak kritik daripada pujian ya. Ya, jadi kalau menggunakan tipe otoriter ini maka akan lebih banyak kritik daripada pujian yang didapat dari karyawan-karyawan ya.
Lalu pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Jadi pimpinan itu tidak mau tahu, dia maunya kita loyal dan juga berprestasi ya. Tidak mau menerima saran, tidak mau diskusi, maunya yang loyal dan juga berprestasi. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan. Jadi seluruh tanggung jawabnya, keberhasilannya dipikul oleh pimpinan ya, tidak oleh semua karyawan ya. Oke, lanjut. Menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Jadi kekuasaan itu ditempatkan di orang-orang elit ya, seperti mungkin pemegang saham atau ya jabatan-jabatan yang tinggi. Jadi karyawan-karyawan yang kecil itu tak bisa bersuara gitu ya. Tidak ada kekuasaan. Lalu pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Jadi pemimpin itu menjadi penguasa tunggal ya. Kalau misalnya di pemerintah kan ada presiden, MPR, DPR, kalau ini cuma presiden aja ya. MPR, DPR nggak ada. Jadi dari pemimpin langsung ke bawahan semua. Lalu terakhir kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan ya, perintah dan bahkan kehendak pimpinan. Jadi bawahan ini cuma sebagai objek saja ya, pelaksana keputusan ya, melaksanakan perintah dan itu sesuai kehendak pimpinan semua. Oke. Next. Selamat siang, Bu. Apa ada yang bisa saya bantu? Besok pagi saya minta data laporan penjualan perusahaan tahun ini. Antarkan ke ruangan saya. Terima kasih. Baik, Bu. Silahkan masuk. Selamat pagi, Bu. Ini data laporan penjualan pada tahun ini. Terima kasih. Silahkan duduk. Saya akan memeriksa laporannya terlebih dahulu. Baik, Bu. Apa-apaan ini? Kenapa penjualan perusahaan kita tahun ini menurun drastis? Mohon maaf, Bu. Penjualan tahun ini menurun dikarenakan kondisi wabah COVID-19, sehingga permintaan pasar menurun. Baik. Oleh karena itu, kasih tahu HRD dan semua manajer, nanti pukul 1 siang kita akan mengadakan meeting. Baik, Bu. Selamat siang semuanya. Langsung saja dikarenakan penjualan perusahaan kita menurun drastis, saya telah membuat aturan baru yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dan berlaku mulai Senin depan. Peraturan barunya yaitu, yang pertama, karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja. Yang kedua, karyawan hanya boleh 2 kali izin dalam 1 bulan. Yang ketiga, karyawan wajib lembur 2 jam selama 3 hari dalam 1 minggu. Apakah dapat dipahami? Maaf Bu, saya tidak setuju dengan peraturan karyawan wajib hadir 30 menit sebelum jam kerja, dikarenakan jalanan suka macet. Sudah berapa banyak karyawan yang telat kemarin-kemarin? Seharusnya Anda sebagai HRD lebih tegas lagi kepada karyawan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi,
Setelah ini kasih tahu semua karyawan mengenai aturan baru. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan bebas tindak, di mana merupakan pimpinan ofisial. Ini merupakan ciri-cirinya. Yang kedua, pimpinan melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan, di mana kalau demokratis tadi kan ada dari sudut karyawan dan bawahannya, di mana ini seluruh wewenangnya diserahkan pada bawahannya. Kemudian karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervisi, dan koordinasi, di mana sebuah pemimpin dalam gaya bebas ini hanya mementingkan hasilnya, tapi untuk jalannya itu bawahannya sendiri yang menentukan, seperti mau ke mana atau arahnya kemana, itu karyawan sendiri yang menentukannya. Kemudian keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan, di mana pemimpin dengan gaya seperti bebas ini, bawahan memiliki pegangan penuh atas keputusannya. Pemimpin hanya mensetujui atau tidak mensetujuinya. Kemudian selanjutnya itu kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh bawahan. Nah, seperti halnya tadi, keputusan sama kebijaksanaan lebih hampir sama, karena semua otoritasnya itu diserahkan pada bawahannya. Kemudian karyawan mengevaluasi pekerjaannya sesuai dengan caranya sendiri, di mana terhadap hasil kerja pemimpin tidak mengevaluasinya, tapi bawahannya sendiri yang mengevaluasinya. Kemudian pimpinan hanya sebagai sumber informasi dan pengendalian minimal, di mana pemimpin ini hanya menargetkan bawahannya seperti kita harus bawahannya itu harus melakukan seperti ini dengan minimal target yang seperti ini. Jadi bawahannya itu seperti ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu menentukan sendiri kegiatan, tujuannya, kemudian arahnya kemana, keputusannya apa yang dibuat, itu bawahannya yang menentukan. Kemudian pemimpin hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahannya, di mana komunikasi ini dua arah, cuman tapi pemimpin tidak terjun ke bawah, cuma bawahannya yang ingin memerlukan pemimpin untuk berdiskusi dengan pemimpin, pasti bisa diperlukan bawahannya yang membutuhkannya. Kemudian prakarsa selalu datang dari bawahan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu hampir tiada pengarahan dari pimpinan. Jadi pimpinan itu tidak mengarahkan apapun. Jadi keputusannya semua otoritasnya yang paling terbesar adalah ke bawahannya. Kemudian tanggung jawab kebersihan organisasi dipukul oleh orang per orang, di mana bawahannya tadi misalkan pemimpin menargetkan seperti ini, di mana setiap divisi itu memiliki tugas sendiri-sendiri, di mana setiap divisi pasti memiliki beberapa orang. Nah, di mana beberapa orang itu tersebut memiliki tugas. Nah, tugasnya itu dipertanggungjawabkan oleh orang-orang sendiri tersebut. Jadi masih sendiri-sendiri ya, masih dipegang sendiri-sendiri oleh orang per orang tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada suatu hari di sebuah perusahaan, halo, tolong informasikan kepada seluruh manajer bahwa kita akan mengadakan meeting sekarang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih telah menghadiri meeting kali ini.
Langsung saja, meeting kali ini akan membahas tentang penjualan perusahaan kita. Kepada manajer keuangan, dipersilakan untuk menyampaikan laporan penjualan perusahaan kita pada periode kali ini. Baik, saya akan memaparkan hasil penjualan perusahaan untuk periode kali ini. Seperti yang terlihat pada grafik, perusahaan kita terus-menerus mengalami penurunan penjualan. Seperti yang telah disampaikan barusan, bahwa perusahaan kita mengalami penurunan penjualan. Maka, saya memberikan tugas kepada kalian untuk mencari solusi agar penjualan kita di periode berikutnya bisa mengalami kenaikan lagi. Saya melihat penurunan penjualan ini dikarenakan terbatasnya karyawan di perusahaan kita, yang menyebabkan keterbatasan juga dalam jumlah hasil produksi, promosi, dan pemasaran. Maka perusahaan perlu merekrut karyawan baru agar kebutuhan karyawan terpenuhi, sehingga kegiatan perusahaan dapat dilakukan secara optimal dan dapat menaikkan kembali penjualan perusahaan kita. Baik, sekarang dari bagian marketing, bagaimana? Penurunan penjualan ini menurut saya disebabkan oleh kurangnya promosi. Maka langkah yang tepat adalah melakukan promosi dan iklan lebih banyak lagi, serta memberikan promo yang menarik dan diskon agar masyarakat lebih tertarik terhadap produk dari perusahaan kita, sehingga penjualan dapat naik kembali. Baik, kesimpulan dari meeting kita kali ini yaitu saya menyerahkan kepada tiap-tiap manajer untuk melakukan kebijakan dan mencari solusi agar penjualan kita mengalami kenaikan kembali. Meeting kali ini dicukupkan sekian. Selamat siang, terima kasih. Nah, bagaimanakah gaya kepemimpinan yang efektif? Dari kami gaya kepemimpinan yang efektif itu ini poin-poinnya. Nah, yang pertama itu tidak ada cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang. Nah, di mana hal ini itu sesuai kondisi ya, di mana orang-orang tersebut itu mau seperti kita punya bawahan, di mana orang-orang tersebut itu mau bagaimana. Setiap orang pasti berbeda. Mau dipakai gaya kepemimpinan yang seperti apa. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan atau maturity bawahannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, setiap orang itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Ada yang berani keras, berani lembut, atau bisa jadi agak keras gitu kan. Nah, itu menjadi titik beratnya. Titik pentingnya di situ. Jadi setiap pemimpin harus memperhatikan bawahannya, di mana bawahannya itu bisa diatur atau tidak. Nah, bisa diatur, kalau bisa diatur seperti apa gaya kepemimpinannya harus diterapkan pada seseorang tersebut. Nah, kemudian kedewasaan bawahan terkait dengan dua hal, yaitu kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang efektif menurut kami itu seperti ini, di mana bagaimana kalau teman-teman dari kelas kepemimpinan ini, nah menurut kalian tuh bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif itu? Kemudian kesimpulannya yaitu dari kita dapat simpulkan yaitu dari Giles tahun 1994, di mana bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada gaya kepemimpinan yang bagus yang tepat untuk semua situasi. Jadi gaya kepemimpinan itu tersebut tidak bisa dikatakan bagus dan tidak bisa dikatakan jelek, karena yang menilai adalah per orang, di mana apakah suatu bawahan atau karyawan tersebut nyaman dengan apa yang kita
terapkan dengan gaya kepemimpinan tersebut. Berikut sekian dari kelompok 5 tentang gaya kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.